Kekokohan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, kemudian orang-orang Quraisy mengeroyok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak berhenti menyerang dan mereka tidak berhenti menyerangnya hingga matahari berdiri tepat di atas kepala mereka. Ibnu Umar berkata, Umar bin Khattab kelelahan, kemudian ia duduk, sedang orang-orang Quraisy mengepungnya. Umar bin Khattab berkata, kerjakan apa saja yang kalian inginkan. Aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya kami berjumlah 300 orang, pasti kami meninggalkan permasalahan ini bagi kalian atau kalian meninggalkan permasalahan ini bagi kami. Ibnu Umar berkata, ketika mereka dalam posisi seperti itu, tiba-tiba muncullah orang tua dari Quraisy yang mengenakan pakaian produk Yaman, dan baju gamis hingga ia berdiri di depan mereka. Ia berkata, apa yang terjadi pada kalian? Mereka berkata, Umar bin Khattab telah murtad. Orang tersebut berkata, apa urusan kalian dengannya? Ia telah memilih sesuatu untuk dirinya, apa sih yang kalian inginkan? Apakah kalian pikir Bani Adi bin Ka'ab akan menyerahkan sahabat mereka Umar kepada kalian? Biarkan orang ini. Ibnu Umar berkata, demi Allah, mereka seperti baju yang dibuka dari Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, aku bertanya kepada ayahku, ketika ia telah hijrah ke Madinah, ayahku, siapakah orang yang melindungimu dari orang-orang Quraisy pada hari engkau masuk Islam dan mereka menyerangmu? Umar menjawab, anakku, dialah Al-Ash bin Wail As-Sahmi. Ibnu Hisham berkata, bahwa salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata, ayahku, siapakah orang yang melindungimu dari orang-orang Quraisy pada saat engkau masuk Islam, dan mereka menyerangmu, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan. Umar bin Khattab berkata, anakku, dialah Al-Ash bin Wail, semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdurrahman bin Al-Harts berkata kepadaku dari salah sebagian keluarga Umar bin Khattab yang berkata bahwa Umar bin Khattab berkata, ketika aku masuk Islam pada malam itu, aku teringat siapa saja yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku datang kepadanya untuk menjelaskan, bahwa aku telah masuk Islam. Aku berkata, dialah Abu Jahal. Ketika itu, Umar bin Khattab beristrikan Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Keesokan harinya, aku karena ia tidak masuk Islam pergi ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal pun keluar menyambutku sambil berkata, selamat datang hai anak saudara perempuanku. Apa keperluanmu? Aku berkata kepadanya, aku datang kepadamu untuk menjelaskan bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, serta membenarkan apa yang dibawanya. Abu Jahal langsung menutup pintu di depanku, sambil berkata, semoga Allah menjelek-jelekanmu, dan menjelek-jelekan apa yang engkau bawa. Bab 65. Perihal Sahifah Nota Perjanjian. Konspirasi orang-orang kafir Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di salah satu daerah Al-Habasyah, mendapatkan keamanan dan kenyamanan di dalamnya, An-Najasyi melindungi siapa saja yang meminta perlindungan kepadanya. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab bersama Hamzah bin Abdul Muthalib berada di kubu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, serta Islam menyebar luas di kabilah-kabilah Quraisy. Maka mereka mengadakan rapat. Dalam rapatnya, mereka merancang konspirasi dengan membuat perjanjian yang mereka terapkan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 2. Mereka tidak menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 3. Mereka tidak menjual sesuatu apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 4. Mereka tidak membeli sesuatu apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ketika mereka telah sepakat dengan isi perjanjian tersebut, mereka menulisnya di Sahifah Nota Perjanjian, kemudian mereka saling berjanji untuk komitmen dengan isi perjanjian tersebut. Setelah itu, mereka menempelkan Sahifah Nota Perjanjian di tengah-tengah Ka'bah sebagai bukti sikap mereka. Penulis Sahifah Nota Perjanjian ialah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abduda'ar bin Qusay. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan penulisnya ialah An-Nadr bin Al-Harits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan baginya, kemudian sebagian jari Mansur bin Ikrimah menjadi lumpuh. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy bertindak seperti itu, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berpihak kepada Abu Talib bin Abdul Muthalib, kemudian mereka bersama Abu Talib masuk ke pemukimannya dan berkumpul di sana. Abu Lahab mendukung sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim. Ibnu Ishaq berkata, dari kalangan Bani Hashim yang membelot kepada orang-orang Quraisy dan mendukung sikap mereka ialah Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abu Lahab mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diturunkan kepada beliau.
Ibnu Ishaq berkata bahwa Husain bin Abdullah berkata kepadaku, Abu Lahab bertemu dengan Hindun binti Utbah bin Rabi'ah setelah ia membelot dari kaumnya dan berpihak kepada orang-orang Quraisy dalam menghadapi kaumnya. Kemudian ia berkata, hai anak Utbah, dengan sikapku seperti ini, apakah aku telah menolong Al-Lata dan Al-Uzza? Apakah aku telah meninggalkan orang-orang yang telah meninggalkan Al-Lata dan Al-Uzza? Apakah aku telah membela Al-Lata dan Al-Uzza? Hindun binti Utbah berkata, ya, semoga Allah memberi imbalan yang baik kepadamu, hai Abu Utbah. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu selain berkata seperti di atas, Abu Jahal juga berkata, Muhammad mengancamku dengan sesuatu yang tidak pernah aku lihat. Ia berkata bahwa sesuatu tersebut terjadi setelah kematian. Apa yang akan ia letakkan di tanganku setelah itu? Setelah berkata seperti itu, Abu Jahal meniup di kedua tangannya sambil berkata, celakalah engkau berdua. Aku tidak melihat padamu berdua sesuatu yang dikatakan Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Al-Masad, 1-5. Ibnu Hisham berkata, tabat artinya merugi dan tabab artinya kerugian. Habib bin Hudra al-Hariji, salah seorang dari Bani Hilal bin Amir bin Sosa'ah berkata, wahai orang yang baik, sesungguhnya kami berada di tengah-tengah kaum di mana jerih payah mereka berakhir pada kerugian, tabab. Bait syair di atas ialah penggalan dari syair-syairnya. Abu Talib mengancam orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy bersatu bertindak yang demikian terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, maka Abu Talib berkata, ketahuilah, sampaikan dariku kepada orang-orang yang masih ada hubungan dengan kami yaitu Luwai, terutama Bani Ka'ab dari Luwai. Tidakkah kalian ketahui bahwa kita dapatkan Muhammad itu sebagai seorang nabi seperti Musa yang telah ditulis di buku pertama? Lah dicintai hamba-hambanya sesungguhnya tulisan yang kalian tempelkan itu akan menjadi bencana bagi kalian seperti halnya bencana yang menimpa kaumnya Nabi Sholih. Sadar dan sadarlah sebelum tanah digali. Dan sebelum orang yang tidak berdosa berubah menjadi orang seperti berdosa janganlah kalian menuruti perintah orang-orang buas. Janganlah kalian putus ikatan di antara kita setelah sebelumnya kita saling mencintai dan akrab. Jangan kalian menyulut perang yang bisa jadi lebih pahit bagi orang yang diberi minum air susu perang demi Tuhannya Ka'bah. Kami tidak akan menyerahkan Ahmad Muhammad karena sulitnya gigitan zaman dan musibah. Ketika leher kami dan leher kalian telah dipenggal dan tangan telah dipotong dengan pedang dari Al-Qusasiyah seperti anak panah api di perang yang sulit di mana di dalamnya Anda melihat potongan-potongan tombak dan burung-burung elang yang kepalanya hitam berkumpul di sekitar korban perang seperti orang-orang yang berkumpul di sekitar meja makan. Bukankah nenek moyang kita, Hashim telah mengencangkan kainnya dan mewasiatkan anak keturunannya untuk mengadakan tikaman dan pukulan? Kami tidak bosan perang hingga perang itu sendiri yang bosan terhadap kami. Kami tidak akan mengeluh terhadap musibah yang menimpa kami namun kami adalah orang-orang ahli hafal dan orang-orang berakal jika nyawa para pemberani melayang karena ketakutan. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menjalani pemboikotan orang-orang Quraisy selama 2 atau 3 tahun, hingga mereka mengalami kesengsaraan yang luar biasa, karena tidak ada makanan atau minuman yang bisa sampai pada mereka kecuali secara diam-diam dan siapapun dan orang-orang Quraisy tidak bisa berhubungan dengan mereka kecuali dengan rahasia. Abu Jahal memperketat blokade. Ibnu Ishaq berkata, menurut para ulama bahwa Abu Jahal bin Hisham bertemu dengan Hakim bin Hizam bin Huwailid bin Asad yang sedang berjalan bersama budak laki-lakinya yang membawa tepung untuk diantarkan kepada bibinya, Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama beliau di ship. Abu Jahal bin Hisham merapat kepada Hakim bin Hizam, kemudian berkata kepadanya, apakah engkau akan membawa makanan ini kepada Bani Hashim? Demi Allah, engkau tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan membawa makananmu hingga aku menjelek-jelekkanmu di Makkah. Pada saat seperti itu, Abu al-Bakhtari bin Hisham bin al-Harts bin Asad datang kepada Abu Jahal bin Hisham, kemudian berkata kepadanya, ada apa urusanmu dengannya? Abu Jahal menjawab, lah akan mengantarkan makanan kepada Bani Hashim. Abu al-Bakhtari berkata, makanan ini tadinya milik bibinya. Bibinya mengirimkannya kepadanya, kenapa engkau melarangnya mengantarkan makanan tersebut kepada bibinya lagi? Abu Jahal bin Hisham tidak menerima saran Abu al-Bakhtari, kemudian terjadilah perkelahian antara Abu Jahal bin Hisham melawan Abu al-Bakhtari. Abu al-Bakhtari mengambil tulang rahang unta, kemudian memukul kepala Abu Jahal bin Hisham dengannya hingga mengucurkan darah dan menginjaknya keras-keras. Hamzah bin Abdul Muthalib yang berada di dekat lokasi perkelahian, melihat dengan jelas jalannya perkelahian.
Orang-orang Quraisy tidak ingin kasus perkelahian tersebut didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau mendengar kasus perkelahian tersebut, maka beliau dan para sahabat akan mentertawakan. Kendati mendapatkan embargo dari orang-orang Quraisy seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah kepada kaumnya siang malam, secara diam-diam dan terang-terangan, menampakkan perintah Allah Ta'ala dan tidak takut kepada siapapun dalam menjalankan itu semua. 0000 Bab 66. Gangguan yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaumnya. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya dengan dukungan kaumnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berpihak kepada beliau, serta orang-orang Quraisy gagal menghentikan aktivitas beliau, maka mereka mengejek beliau, memperolok-olok beliau dan menantang beliau. Al-Quran pun turun mengisahkan tentang seluruh perbuatan orang-orang Quraisy secara lengkap dan orang-orang yang melancarkan permusuhan terhadap beliau. Di antara mereka ada yang namanya secara jelas disebutkan Al-Quran kepada kita dan di antara mereka ada yang namanya disebut Allah secara umum sebagai orang-orang kafir. Ayat Al-Quran yang turun tentang Abu Lahab dan istrinya. Ibnu Ishaq berkata, di antara orang-orang Quraisy yang kisah tentang dirinya dan namanya disebutkan Al-Quran secara jelas untuk kita ialah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan istrinya, Ummu Jamil sang pembawa kayu bakar binti Harb bin Umayyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya sang pembawa kayu bakar, karena ia seperti yang disampaikan kepadaku membawa duri dan meletakkannya di jalan yang biasa dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang keduanya, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Masad 1-5. Ibnu Hisham berkata, firman Allah Al-Jidu artinya leher dan kata jamaknya Aciadu. Firman Allah Amayak artinya pohon yang telah dihaluskan sebagaimana pohon rami dihaluskan kemudian dibuat tali. Kata tunggalnya Masadah. Ummu Jamil, istri Abu Lahab berusaha menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, disebutkan kepadaku bahwa ketika Ummu Jamil sang pembawa kayu bakar mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan perihal dirinya dan suaminya, maka ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu duduk di masjid di samping Ka'bah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang dengan membawa batu panjang. Ketika ia telah berdiri di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Allah memalingkan pandangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia tidak melihat apa-apa selain Abu Bakar. Ia berkata, hai Abu Bakar, mana sahabatmu? Aku dengar sahabatmu mengolok-ngolokkanku. Demi Allah, jika aku bertemu dengannya, aku pasti pukul mulutnya dengan batu ini. Demi Allah, aku seorang penyair. Kemudian ia berkata, Muzammam, kami tidak taat kepadanya. Kami membangkang terhadap perintahnya. Dan kami benci kepada agamanya. Usai berkata seperti itu, Ummu Jamil pergi. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah ia, Ummu Jamil tidak melihatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak bisa melihatku, karena Allah memalingkan penglihatannya dariku. Ibnu Hisham berkata, ucapan Ummu Jamil, dan kami benci kepada agamanya, berasal dari selain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy menamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muzammam, kemudian mereka mencela habis-habisan nama Muzammam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, tidakkah kalian merasa heran bagaimana Allah melindungiku dari gangguan orang-orang Quraisy? Mereka mencela dan mengolok-olok nama Muzammam, padahal aku adalah Muhammad. Gangguan Umayyah bin Khalaf terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muzammam artinya orang tercela. Kata tersebut kebalikan dari kata Muhammad. Orang-orang kafir menolak memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhammad, maka sebagai gantinya mereka mengganti nama beliau dengan kata Muzammam. Ibnu Ishaq berkata, jika Umayyah bin Khalaf bin Wahbe bin Huzafah bin Jumah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengumpat beliau dan mencaci maki beliau, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api, yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar, sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sedang mereka itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang, Al-Humazah, 1-9. Ibnu Hisham berkata, satu Humazah ialah orang yang mengumpat orang lain dengan terang-terangan dengan mengarahkan matanya kepadanya dan mencelanya.
Kata jamaknya humazah. Sedang al-lumazah ialah orang yang mencela orang lain dan menyakitinya secara diam-diam. Kata jamaknya lumazah. Ayat Al-Quran yang turun tentang Al-Ash bin Wail. Ibnu Ishaq berkata, Habab bin Al-Arat, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tukang besi pembuat pedang di Makkah. Telah menjual banyak sekali pedang kepada Al-Ash bin Wail. Pedang-pedang tersebut secara khusus ia buat untuknya. Ketika uangnya telah terkumpul banyak pada Al-Ash bin Wail, ia datang kepadanya untuk menagihnya. Al-Ash bin Wail berkata kepada Habab bin Al-Arat, Hai Habab, bukankah sahabatmu, Muhammad yang engkau seagama dengannya mengira bahwa di surga, penghuninya mengenakan emas, perak, atau pakaian dan mempunyai pembantu? Habab bin Al-Arat menjawab, ya benar, begitu. Al-Ash bin Wail berkata, kalau begitu, beri aku kelonggaran waktu hingga hari kiamat, hai Habab, agar aku bisa kembali pada hari tersebut kemudian aku berikan hakmu di sana. Demi Allah, engkau dan sahabat-sahabatmu tidak lebih baik dariku di sisi Allah dan tidak lebih beruntung dariku di sisinya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Al-Ash bin Wail. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak? Apakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan. Dan kami benar-benar akan memperpanjang azab untuknya. Maryam, 77-80. Ayat Al-Quran yang turun tentang Abu Jahal bin Hisham. Ibnu Ishaq berkata, seperti yang disampaikan kepadaku bahwa Abu Jahal bin Hisham berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata kepada beliau, Hai Muhammad, engkau harus berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, maka kami akan mencela Tuhan yang engkau sembah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Jahal. Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-An'am, 108. Ibnu Ishaq berkata, seperti disebutkan kepadaku sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dari memaki Tuhan-Tuhan mereka dan sebagai gantinya beliau mengajak mereka kepada Allah. Ayat Al-Quran yang turun tentang An-Nadr bin Al-Harits. Ibnu Ishaq berkata, An-Nadr ialah anak Al-Harits bin Kaladah bin Al-Qamah bin Abdu Manaf bin Abdu Da'ar bin Qusay. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di suatu tempat, kemudian di tempat tersebut beliau mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran di dalamnya dan memperingatkan orang-orang Quraisy tentang siksa yang menimpa umat-umat yang telah silam, kemudian berdiri dari tempat tersebut, maka An-Nadr bin Al-Harits berdiri di tempat yang sama, kemudian bercerita kepada manusia tentang Rustum As-Sindibaj, Isfandiar dan raja-raja Persia. Setelah itu, ia berkata, demi Allah, ucapan Muhammad tidak lebih baik daripada ucapanku. Ucapan Muhammad tidak lain ialah dongeng-dongeng orang-orang dulu. Aku bisa menulis dongeng-dongeng sebagaimana ia menulis dongeng-dongeng tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya. Dan mereka berkata, dongeng-dongeng orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Zat yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan, 5-6. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat berikut perihal An-Nadr bin Al-Harits. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Al-Qalam, 15. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat berikut perihal An-Nadr bin Al-Harits. Kecelakaan yang besar bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Jathiyah, 7-8. Ibnu Hisham berkata, firman Allah Ta'ala artinya para pembohong. Tentang kata tersebut, disebutkan dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ash-Safat, 151-152. Al-Walid bin Al-Mughirah mendukung An-Nadr bin Al-Harits. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku, bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berdua dengan Al-Walid bin Al-Mughirah di masjid, tiba-tiba datanglah An-Nadr bin Al-Harits yang kemudian duduk bersama mereka berdua di masjid. Ketika itu, tidak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy yang berada di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, namun pembicaraan beliau diganggu An-Nadr bin Al-Harits. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepadanya hingga membuatnya terdiam. Setelah itu, beliau membacakan ayat berikut kepadanya dan kepada orang-orang kafir Quraisy yang lain.
Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kalian pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Al-Anbiya, 98-100. Ibnu Hisham berkata, Hasyabu Jahanam artinya segala sesuatu yang menyalakan jahanam. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, pada saat yang bersamaan datanglah Abdullah bin Az-Zibara As-Sahmi kemudian ia duduk. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada Abdullah bin Az-Zibara, demi Allah, tadi An-Nadir bin Al-Harits tidak dapat berdiri dan duduk karena ucapan anak Abdul Muthalib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad mengira kita dan Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini adalah umpan jahanam. Abdullah bin Az-Zibara berkata, demi Allah, jika aku bertemu dengan Muhammad, aku pasti adu argumentasi dengannya. Tanyakan kepada Muhammad, apakah semua Tuhan yang disembah selain Allah itu berada di dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang menyembahnya? Kita menyembah para malaikat, sedang orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan orang-orang Kristen menyembah Isa bin Maryam. Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang berada di pertemuan tersebut merasa takjub dengan ucapan Abdullah bin Az-Zibara. Mereka yakin bahwa Abdullah bin Az-Zibara mampu berdebat dengan hebat. Ucapan Abdullah bin Az-Zibara tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, barang siapa ingin menyembah sesuatu selain Allah, maka sembahannya tersebut bersama orang yang menyembahnya. Sesungguhnya mereka itu menyembah setan-setan dan apa saja yang diperintahkan oleh setan untuk mereka sembah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran berikut tentang kejadian di atas. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang bob dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Al-Anbiya, 101-102. Mereka yang dimaksud ialah Isa bin Maryam, Uzair, para rahib dan para pendeta yang taat kepada Allah, kemudian mereka dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah oleh orang-orang yang menyembahnya dari kalangan orang-orang sesat. Al-Quran juga menurunkan ayat tentang ucapan mereka bahwa menyembah para malaikat dan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak. Maha Suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Al-Anbiya, 26-29. Al-Quran juga menurunkan ayat tentang Isa bin Maryam yang disembah selain Allah dan kekaguman Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut kepada argumen Abdullah bin Az-Zibara. Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu bersorak karenanya. Az-Zukhruf, 57. Kemudian Al-Quran menyebutkan tentang Isa bin Maryam. Isa bin Maryam hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel, dan kalau kami kehendaki, kami benar-benar jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Az-Zukhruf, 59-61. Maksudnya, ayat-ayat yang aku berikan kepada Isa bin Maryam seperti menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan menyembuhkan orang yang sakit adalah cukup dijadikan sebagai bukti tentang pengetahuannya tentang hari kiamat. Ayat Al-Quran yang turun tentang Al-Akhnas bin Syarik. Ibnu Ishaq berkata, Al-Akhnas adalah anak Syarik bin Wahbe Ats-Sakafi, sekutu Bani Zuhroh. Salah seorang dari tokoh di kaumnya dan orang yang didengar kaumnya telah mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkonter beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat perihal dirinya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, orang yang banyak mencela yang kian kemari menghambur fitnah, orang yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, orang yang kaku kasar. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Al-Qalam, 10-13. Ayat Al-Quran yang turun tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Ibnu Ishaq berkata, Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, apakah Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dan tidak diturunkan kepadaku, padahal aku pembesar Quraisy dan pemimpinnya. Serta tidak diturunkan kepada Abu Mas'ud Amr bin Umair Ats-Sakafi, pemimpin Sakif. Padahal kami berdua pemimpin di kaum kami. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat.
Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang iain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Az-Zukhruf, 31-32. Ayat Al-Quran yang turun tentang Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Ibnu Ishaq berkata, Ubay bin Khalaf bin Wahbe bin Huzafah bin Jumah dan Uqbah bin Abu Mu'aid adalah dua sahabat karib, karena ketampanan wajah keduanya. Uqbah bin Abu Mu'aid pernah duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sesuatu dari beliau. Hal ini didengar Ubay bin Khalaf, kemudian ia mendatangi Uqbah bin Abu Mu'aid dan berkata kepadanya, Aku dengar engkau telah duduk bersama Muhammad dan mendengar sesuatu darinya. Haram berbicara dengan wajahmu. Ubay bin Khalaf bersumpah keras. Apakah engkau benar pernah duduk dengannya dan mendengar sesuatu darinya? Atau kenapa engkau tidak datang kepadanya kemudian engkau meludah di depannya? Musuh Allah, Uqbah bin Abu Mu'aid semoga Allah mengutuknya pun mengerjakan permintaan Ubay bin Khalaf, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang keduanya. Dan ingatlah, hari orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku dan setan itu tidak mau menolong manusia. Al-Furqan, 27-29. Ubay bin Khalaf juga berjalan menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulang rusak yang berbau busuk. Kemudian ia berkata, Hai Muhammad, engkau pernah berkata bahwa Allah akan membangkitkan ini setelah ia rusak. Usai berkata seperti itu, Ubay bin Khalaf meremukkan tulang tersebut dengan tangannya, kemudian meniupnya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya, aku yang berkata seperti itu. Allah akan membangkitkannya dan membangkitkanmu setelah kalian berdua menjadi seperti itu, menjadi seperti tulang, kemudian Allah memasukkanmu ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Ubay bin Khalaf. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kalian api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Yasin, 78-80. Surat Al-Kafirun dan sebab-sebab turunnya. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tawaf di Ka'bah kemudian bertemu dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Wal bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-Ash bin Wail. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di kaumnya masing-masing. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita menyembah apa yang engkau sembah dan engkau menyembah apa yang kita sembah? Kita dan engkau saling bekerja sama dalam hal ini. Jika apa yang engkau sembah itu lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka kita ambil bagian terhadapnya. Jika apa yang kita sembah lebih baik, maka engkau ambil bagian di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang mereka. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untuk pula, agamaku. Al-Kafirun, 1-6. Abu Jahal bin Hisham mengklaim mengetahui pohon zakum. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang pohon zakum dan menakut-nakuti mereka dengan pohon tersebut, Abu Jahal bin Hisham berkata, Hai orang-orang Quraisy, apakah kalian mengetahui pohon zakum di mana Muhammad mengancam kalian dengannya? Mereka menjawab, tidak tahu. Abu Jahal berkata, pohon zakum ialah kurma Yasrib, Madinah, dalam mentega. Demi Allah, jika kami menemukannya, kami pasti mencabutnya dengan keras. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran tentang ucapan Abu Jahal tersebut. Sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Lat sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ad-Duhan, 43-46. Ibnu Hisham berkata, Al-Muhlu artinya apa saja yang engkau lelehkan misalnya tembaga, timah dan lain sebagainya seperti dikatakan kepadaku oleh Abu Ubaidah. Aku diberitahu dari Al-Hasan bin Abu Al-Hasan yang berkata bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah petugas Baitul Mai di Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud memerintahkannya melelehkan perak, kemudian lelehan perak tersebut membentuk banyak warna. Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah ada orang di balik pintu? Orang-orang menjawab, ya, ada. Abdullah bin Mas'ud berkata, suruh mereka masuk.
Mereka pun masuk, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya sesuatu yang kalian lihat yang paling mirip dengan Al-Mulu adalah ini. Salah seorang penyair berkata, Tuhanku memberinya minum air panas seperti lelehan perak jika ia meminumnya, renaka membakar wajahnya. Air tersebut meleleh di perutnya. Abdullah bin Az-Zubair al-Asadi berkata, jika salah seorang dari mereka hidup, ia hidup seperti seorang budak jika ia mati, ia masuk neraka. Di dalamnya, ia diberi air minumnya yang melelehkan dan panas. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syairnya. Ada yang mengatakan Al-Mulu ialah nanah yang bercampur darah dari tubuh. Juga disampaikan kepadaku bahwa ketika Abu Bakar hendak meninggal dunia, ia memerintahkan dimandikan dengan dua baju yang biasa dikenakannya dan dikafani dengan kedua baju tersebut. Aisyah berkata kepada Abu Bakar, ayah, sungguh Allah telah membuatmu kaya. Coba ayah beli baju yang lain. Abu Bakar berkata, sesungguhnya waktu itu hanya sedetik, kemudian berubah menjadi Al-Mulu. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Jahal bin Hisham dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanya menambah besar kedurhakaan mereka. Al-Isra 1:60. Ibnu Umi Maktum dan Al-Walid bin Al-Mughirah serta turunnya surat Abasa. Ibnu Ishaq berkata, Al-Walid bin Al-Mughirah berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berbicara dengannya, karena beliau berhasrat Al-Walid bin Al-Mughirah masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan Al-Wabd bin Al-Mughirah, tiba-tiba lewatlah Ibnu Umi Maktum yang buta. Telah berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau membacakan Al-Quran kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan atas permintaan Ibnu Umi Maktum kemudian menghardiknya, karena beliau lebih sibuk dengan urusan Al-Walid bin Al-Mughirah dan keinginan beliau akan keislamannya. Ketika Ibnu Umi Maktum terus meminta dibacakan Al-Quran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari hadapannya dengan bermuka masam, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang beliau. Dia, Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Abasa 1-14. Ibnu Hisham berkata, Ibnu Umi Maktum ialah salah seorang dari Bani Amir bin Luwai. Nama aslinya Abdullah. Ada yang mengatakan namanya adalah Amr.